Bab 141, Bayangan Sekte Luar. Malam itu, kabut tipis menggantung di sekitar pegunungan tempat sekte berada. Dari kejauhan, gerbang sekte tampak sunyi, dijaga oleh para murid penjaga malam. Namun, di balik ketenangan itu, sesuatu yang tidak terlihat telah merayap masuk. Di sebuah tebing curam, jauh dari jangkauan cahaya obor, 3 sosok berjubah gelap berdiri diam. Wajah mereka tertutup topeng besi tipis. Hanya mata dingin mereka yang terlihat. Jadi benar, bisik salah satunya. Sekte ini menyimpan sesuatu. Seorang murid yang mampu memunculkan energi murni. Informasi dari mata-mata kita tak salah. Yang lain mendengus pelan. Tubuh murni. Jika itu benar, sekte ini akan segera jadi pusat perhatian. Tapi kita tak boleh gegabah. Kita perlu memastikan dengan mata kepala sendiri. Sementara itu, di dalam sekte, Xiaohan duduk bersila di kamar kultivasinya. Ia masih memikirkan tawaran tetua yang ia tolak malam tadi. Aura tenang seolah menyelimuti tubuhnya. Tetapi jantungnya terus berdegup keras. Ia merasa sesuatu di luar sekte sedang mengawasinya. Tiba-tiba, suara langkah halus terdengar di luar pintu. Xiaohan segera membuka mata. Seorang murid biasa datang membawa nampan makanan, tetapi ada sesuatu yang aneh pada sorot matanya. Dingin, tajam, tidak seperti murid biasa. Xiaohan menatapnya tajam. Siapa yang menyuruhmu? Murid itu tersenyum samar, lalu menundukkan kepala dalam-dalam. Tidak ada, Senior Xiaohan. Saya hanya lewat. Namun pada saat ia berbalik meninggalkan kamar, Xiaohan merasakan hawa qi asing menempel samar pada jejak langkahnya. Qi itu halus, bukan milik murid sekte biasa. Ada mata-mata yang menyusup. Malam itu juga, di salah satu ruang rapat rahasian, beberapa tetua sekte berkumpul. Salah satu dari mereka yang dikenal berhati tajam menyampaikan kegelisahannya. Beberapa hari terakhir, aku merasakan aura asing berputar di sekitar perbatasan. Dan kini ada murid yang menunjukkan gelagat aneh. Aku khawatir, sekte luar sudah mengirim orang. Seorang tetua lain mengerutkan dahi. Maksudmu, ada yang mengincar altar atau murid itu? Ruang itu hening sejenak. Tak ada yang berani menyebut nama Xiaohan secara langsung, tetapi semua tahu siapa yang sedang mereka bicarakan. Di luar tembok sekte, sosok berjubah gelap yang tadi muncul sudah melangkah pergi, meninggalkan bayangan samar di balik kabut. Mereka tidak melakukan serangan. Belum. Namun satu hal jelas, bayangan sekte luar telah menancapkan mata mereka pada Xiaohan. Bab 142. Malam yang tidak tenang. Langit malam terbungkus kabut tipis, seolah menyembunyikan sesuatu. Di dalam sekte, sebagian besar murid telah terlelap. Hanya cahaya obor di gerbang utama yang masih berkelip, dijaga beberapa murid tugas malam. Namun, di sisi barat sekte yang berbatasan dengan jurang dalam, sunyi begitu pekat. Angin malam berhembus membawa aroma asing, samar tapi menusuk. Xiaohan duduk bersila di kamar kecilnya, mencoba menenangkan pikiran. Sejak beberapa hari terakhir, firasatnya terus berteriak. Ada yang mengintai, ada bahaya mendekat. Malam ini, rasa itu semakin kuat, membuat tubuhnya kaku dalam kewaspadaan. Tiba-tiba, srek, atap rumahnya bergetar. Lalu dalam sekejap, sebuah bayangan hitam meluncur turun. Senyap, seperti burung pemangsa yang menerkam mangsa. Tangannya yang bersarung besi langsung membentuk cakar, menebas ke arah dada Xiaohan. Xiaohan refleks bangkit, tubuhnya melesat ke samping. Serangan itu menghantam lantai kamar, meninggalkan cekungan dalam dengan retakan menyebar. Mata Xiaohan menyipit. Seperti yang kuduga, penyusup sudah masuk. Bayangan itu berdiri tegak, wajahnya tertutup topeng hitam, hanya mata tajam berkilat biru yang terlihat. Hawa yang keluar darinya dingin dan kejam. Tubuh murni. Suara penyusup itu serak rendah. Akhirnya aku menemukannya. Tanpa menunggu jawaban, ia kembali menyerang. Serangannya cepat, terlatih, langsung menyasar titik vital. Dari pergerakannya jelas, ini bukan murid biasa. Ini adalah pembunuh terlatih.
Xiao Han mengangkat tangan, kia murninya bergetar dan memancarkan cahaya pucat. Benturan pertama membuat kamar itu berguncang hebat. Xiao Han terdesak, tapi tubuh murninya otomatis menahan dampak serangan, membuatnya tidak terluka parah. Mata penyusup itu melebar. Benar-benar tubuh murni, bahkan refleks pertahanannya tidak manusiawi. Xiao Han menatapnya dengan dingin. "Siapa yang mengirimmu?" Penyusup itu tidak menjawab. Sebaliknya, ia menebarkan kabut hitam pekat menutupi ruangan. Di dalam kabut itu, puluhan bayangan palsu muncul menyerbu Xiao Han dari segala arah. Xiao Han menutup mata. Nafasnya stabil. Di dalam kegelapan, tubuh murninya bergetar halus, seolah mengumpas lapisan kabut satu persatu. Mush! Dengan satu tebasan telapak tangan yang dipenuhi energi murni, kabut itu terbelah. Cahaya putih pucat dari ki murninya menembus kegelapan, menghantam sosok penyusup yang asli. Blar! Penyusup itu terpental, menabrak dinding, darah segar muncrat dari mulutnya. Namun ia masih sempat mengeluarkan gulungan kertas kecil, menyalakan segel api di atasnya. Cahaya merah menyala, membentuk burung kertas yang terbang ke arah luar sekte. Mata Xiao Han melebar. Itu pesan rahasia. Dia ingin melaporkan tentangku. Tanpa berpikir, Xiao Han mengejar. Namun tepat ketika ia melompat keluar kamar, penyusup itu meledakkan dirinya dengan teknik rahasia. Ledakan senyap, tanpa meninggalkan tubuh, hanya serpihan ki hitam yang lenyap ditelan angin malam. Burung kertas itu sudah melayang jauh, menembus kabut, menuju dunia luar. Xiao Han mengekalkan tangan, wajahnya tegang. Tidak baik, rahasiaku mungkin sudah bocor. Di saat yang sama, beberapa tetua sekte yang peka terhadap energi segera keluar dari kediaman mereka, menatap ke arah ledakan samar tadi. "Siapa yang berani menyusup ke sekte kita di malam hari?" seru salah satu tetua dengan wajah muram. Namun, yang mereka lihat hanyalah Xiao Han berdiri sendirian di atap dengan sisa-sisa ki murni yang masih bergetar di tubuhnya. Bab 143. Tubuh murni yang bangkit spontan. Malam itu belum usai. Setelah ledakan misterius mereda, udara di sekitar sekte masih terasa tegang. Para tetua sudah bergerak. Murid-murid penjaga mulai berlarian membawa obor, mencoba mencari jejak penyusup. Namun, tidak seorang pun menemukan tubuh ataupun identitas. Hanya Xiao Han yang tahu, musuh itu sudah menghancurkan diri demi mengirim pesan rahasia keluar. Ia turun perlahan dari atap. Tubuhnya masih bergetar oleh residu ki murni yang sebelumnya bangkit secara liar. Nafasnya berat, matanya berkilat samar. Baru kali ini, aku merasakan tubuhku bergerak sendiri. Bukan aku yang memerintah, tapi energi murni di dalamku seperti punya kesadaran. Tangannya bergetar kecil. Di telapak tangan itu, sisa cahaya putih masih berdenyut seakan api suci yang tak mau padam. Xiao Han mencoba meredam, tapi semakin ditekan, cahaya itu justru semakin terang, menyusup ke dalam pembuluh darahnya. Dum, dum. Jantungnya berdetak aneh, seperti palu raksasa menghentak. Tubuhnya memanas. Tulang-tulangnya berbunyi retak halus, seolah dipaksa menyesuaikan diri dengan kekuatan baru. Oh, Xiao Han merintih. Lututnya hampir jatuh ke tanah. Namun sebelum ia roboh, tubuh murninya memancar cahaya putih lembut menahan rasa sakit itu. Dari luar, tampak seperti ia sedang diselimuti kabut bercahaya. Sejumlah murid yang kebetulan lewat menatap dengan ternganga, bisik-bisik ketakutan. "Itu, apa bukan cahaya tubuh murni yang disebut-sebut dalam legenda? Mustahil, bukankah itu hanya mitos? Tapi kau lihat sendiri, energinya berbeda dari ki biasa." Bisik-bisik itu bagai jarum menusuk telinga Xiao Han. Ia segera mengendalikan nafasnya, menekan cahaya itu hingga perlahan meredup. Namun para tetua yang datang terlambat sudah melihat sekilas kilau putih itu dari kejauhan. Salah satu dari mereka, Tetua Liu, berbisik dengan wajah kelam. "Apa yang kulihat barusan? Itu bukan energi biasa. Tidak ada catatan tentang kekuatan semacam itu dalam sejarah sekte. Apakah sebuah bentuk kekuatan baru sedang lahir di hadapan kita?" Xiao Han menunduk, menyembunyikan ekspresi wajahnya. Ia tahu, malam ini adalah kesalahan besar. Ia tidak berhasil menutupi sepenuhnya rahasia tubuh murninya. Sampai larut malam ia kembali ke kamarnya, duduk bersila.
Pikirannya kacau. Kalau tubuh ini bisa bangkit sendiri, berarti ada batas kesadaranku atas kekuatan ini. Jika terus terjadi, aku bisa kehilangan kendali. Apalagi dunia luar kini sudah mencium keberadaanku. Tidak lama lagi, sekte-sekte besar pasti bergerak. Cahaya samar masih berdenyut di dadanya, seolah api abadi yang tak mau padam. Xiaohan menutup mata rapat, bersumpah dalam hati. Aku harus menguasainya. Kalau tidak, aku akan menjadi buruan, atau lebih buruk, boneka yang dikendalikan kekuatan murni itu sendiri. Malam semakin larut. Di luar sana, burung kertas pembawa pesan terus melesat menembus hutan menuju tangan musuh yang menanti. Dan di dalam sekte, rahasia yang seharusnya tetap tersembunyi mulai menyeruak ke permukaan. Bab 144, Pertempuran Gelap. Malam kian pekat, langit tanpa bintang, bulan pun redup di balik gumpalan awan hitam yang berarak pelan. Angin dingin merayap ke halaman kosong tempat Xiaohan berdiri, masih tertegun dengan sisa riak cahaya putih yang barusan melindunginya. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Dari celah bayangan tembok, terdengar langkah samar, gesekan kain, dan tarikan nafas yang ditahan. 3 sosok berkerudung hitam muncul tanpa suara. Senjata tipis berkilau di tangan mereka, bergerak cepat melingkar, seperti serigala lapar yang mengepung mangsa. Bulu kuduk Xiaohan berdiri. Bukan hanya satu, ada lebih banyak. Salah seorang mendesis, suaranya serak penuh niat membunuh. Anak itu menyimpan sesuatu, jangan biarkan ia keluar hidup-hidup. Tanpa aba-aba, mereka menyerang bersamaan. Dari kiri, bilah kisau menyambar. Dari kanan, pedang pendek menusuk. Sementara dari atas, jaring ki hitam pekat turun menjerat, bagai laba-laba mengurung korbannya. Xiaohan menarik napas panjang. Ia tak sempat berpikir, hanya naluri yang bekerja. Ki murni dalam tubuhnya bergetar, memanas, lalu, cahaya putih kembali meledak, membungkus tubuhnya. Pedang pendek lawan menghantam, namun seketika patah bagai kaca rapuh. Penyusup itu menjerit, terhuyung mundur. Dari selah jarinya menetes darah. Apa-apaan kekuatan ini? Namun 2 lainnya tidak berhenti. Jaring ki hitam menekan lapisan cahaya putih, berusaha menelannya. Dada Xiaohan sesak, tubuhnya seperti terhimpit. Tidak, kalau dibiarkan, aku akan hancur. Ia menghunus pedang latihan yang masih digenggam. Meski sederhana, bilah itu memantulkan sinar bulan dengan tenang. Xiaohan menyalurkan ki murninya ke dalam bilah. Seketika, cahaya putih meresap, membuat pedang itu berkilau bagai fajar pertama. Serang! Satu tebasan lurus memecah jaring hitam. Serpihan energi berterbangan seperti abu. Gelombangnya menghantam sang penyihir bayangan, membuat tubuhnya terpental keras ke tanah dengan darah muncrat dari mulut. 2 sosok tersisa gemetar. Tidak mungkin, dia bahkan belum jadi murid inti. Bagaimana bisa menahan ini? Xiaohan menatap dingin. Di balik tekanan, ia merasakan sesuatu yang aneh. Energi murni dalam dirinya justru mengalir semakin deras. Setiap ancaman membuatnya semakin tajam, seperti api yang disiram minyak. Langkahnya maju perlahan, pedang di tangannya tidak menyala garang, melainkan lembut dan suci. Namun ketenangannya justru memancarkan daya tekan yang membuat musuh surut selangkah demi selangkah. Pertempuran itu berlangsung tanpa saksi, ditemani hanya oleh sunyi malam. Setiap ayunan pedang, setiap percikan cahaya putih yang melawan kegelapan seakan menorehkan garis baru dalam takdir. Akhirnya, dengan satu tebasan cepat, Xiaohan menumbangkan penyusup terakhir. Tubuh berkerudung itu jatuh, bergetar sebentar, lalu terdiam untuk selamanya. Xiaohan terengah, menatap tangannya yang masih berkilau samar. Kekuatan ini terus bangkit setiap kali aku di ujung bahaya. Apakah aku yang menguasainya, atau justru aku yang dikuasai? Di kejauhan, di atas atap, sepasang mata mengamati dalam diam sebelum lenyap ditelan kegelapan. Tak seorang pun tahu, pertempuran malam itu hanyalah awal dari riak besar yang akan mengguncangkan dunia. Bab 145, Penyusup musnah. Malam yang pekat kembali sunyi selepas dentuman terakhir itu. Bau darah tipis menyebar di udara, bercampur dengan hawa dingin yang menembus tulang.
3 tubuh penyusup tergeletak tak bernyawa di tanah. Pakaian hitam mereka koyak, wajah tertutup kerudung tak lagi menyimpan rahasia. Xiaohan berdiri diam di tengah, napasnya berat, peluh menitik dari kening. Meski tubuhnya bergetar, cahaya putih samar masih mengelilinginya, seolah-olah tak rela padam walau pertarungan sudah berakhir. Perlindungan itu seakan memiliki kehendak sendiri, melindunginya sampai ancaman benar-benar sirna. Ia menggenggam pedang latihan sederhana yang kini penuh retakan. Bila itu tak sanggup menahan derasnya energi murni, hampir runtuh bila digunakan sekali lagi. Xiaohan menghela nafas panjang, lalu menghunusnya ke bawah. Aku benar-benar membunuh orang. Suara hatinya bergema, namun tidak ada rasa penyesalan yang muncul. Ada hanya keterjekutan dan kesadaran bahwa jalan yang ia tempuh sudah menuntut korban. Xiaohan berlutut meneliti salah satu mayat. Dari dalam jubah hitam itu, ia menemukan lambang kecil berbentuk bulan sabit yang terukir samar di plat logam tipis. Matanya menyempit. Sekte luar. Mereka benar-benar sudah menaruh mata di sini. Ia menggenggam lambang itu erat, lalu memasukkannya ke dalam lengan bajunya. Belum saatnya mengungkapkan hal ini. Bila ia melapor sembarangan, bisa jadi sekte sendiri akan panik dan dirinya menjadi sasaran lebih awal. Namun sesuatu yang lebih mengejutkan terjadi. Dari tubuh penyusup yang hancur oleh cahaya putih, sisa energi hitam terangkat, bergejolak seakan menelan apa saja. Xiaohan mundur selangkah, tapi cahaya murni dalam tubuhnya berdenyut, lalu keluar dengan sendirinya. Wum! Cahaya itu melahap energi hitam, menelannya bulat-bulat, hingga udara kembali jernih. Tidak ada residu, tidak ada bekas, hanya kesenyapan. Xiaohan terdiam. Tubuh ini bukan hanya melindungi, tapi juga memusnahkan. Seakan-akan segala kotoran tak boleh wujud di sisiku. Wajahnya berubah muram. Ia tahu kekuatan ini terlalu mencolok, terlalu berbahaya bila diketahui banyak pihak. Sekali terdengar, dunia luar akan datang memburu tanpa henti. Ia menatap ke arah langit malam, bulan kembali muncul dari balik awan. Cahayanya jatuh tepat di tubuhnya. Sejenak ia merasa seolah-olah dirinya sendirian di dunia ini, berdiri di perbatasan antara manusia biasa dan sesuatu yang lebih besar dari sekedar murid sekte. Aku harus semakin berhati-hati. Bila rahasia ini bocor, bukan hanya aku, sekte pun akan jadi sasaran. Kemudian Xiaohan menyeret mayat penyusup ke tepi lembah kecil di belakang kompleks latihan, menguburnya dengan cepat. Tidak ada jejak, tidak ada saksi. Hanya tanah dingin yang menutupi rahasia gelap malam itu. Namun ia tidak tahu, jauh di luar sekte, sebuah kabar samar sudah mulai berhembus. Ada seseorang yang memusnahkan energi hitam hanya dengan satu cahaya putih. Dan riak itu, bagai batu kecil yang jatuh ke danau luas, mulai menebar gelombang yang tak dapat dihentikan. Bab 146, Tetua mulai khawatir. Di aula utama Sekte Langit Hijau, suasana malam terasa berat. Obor yang tergantung di dinding berkelip-kelip, seolah-olah ikut resah mendengar perbincangan para tetua. Duduk di kursi tinggi yang melingkari ruangan, 9 tetua berkumpul. Masing-masing memandang satu sama lain dengan sorot mata penuh keraguan. Tetua Liu membuka suara lebih dulu, suaranya parau namun syarat kewibawaan. Beberapa hari ini, aku merasakan getaran energi aneh di sekitar wilayah sekte. Ada sesuatu yang tidak wajar. Tetua Yan yang terkenal berhati-hati mengerutkan kening. Kau bukan satu-satunya. Aku juga merasakannya. Hawa kotor seolah muncul sebentar, lalu lenyap. Anehnya, ia hilang begitu bersih, tak meninggalkan bekas sedikit pun. Ruangan hening sejenak. Para tetua saling bertukar pandangan. Energi kotor yang muncul dan lenyap begitu saja, itu bukan fenomena biasa. Tetua Zhou, yang paling senior, mengetuk tongkatnya ke lantai. Jangan remehkan. Bila benar ada kekuatan asing masuk ke wilayah sekte, itu berarti pertahanan kita sudah ditembus. Lebih mengkhawatirkan lagi,
Ada kekuatan yang mampu menghapus energi hitam tanpa sisa. Kalian tahu apa artinya itu? Beberapa tetua terdiam, sementara yang lain menarik napas dalam-dalam. Mereka tahu, bila kabar ini bocor, bukan hanya sekte kecil dan menengah yang akan tergoncang. Sekte-sekte besar di seluruh daratan akan mengirim mata-mata, bahkan pasukan demi merebut kekuatan itu. Tetua Liu menutup matanya sejenak, lalu berkata pelan, "Aku khawatir, seseorang di antara murid kita sudah terlibat. Bila benar, ia sedang menyimpan rahasia yang dapat menarik malapetaka besar." Tetua Zhou mengangguk, wajahnya serius. "Kita tidak boleh gegabah. Untuk saat ini, awasi setiap murid, terutama yang menunjukkan pertumbuhan aneh. Jangan biarkan siapapun tahu, bahkan murid inti tak boleh diberitahu." Meski tampak tegas, di dalam hati masing-masing tetua mulai timbul keresahan. Mereka mengingat masa lalu. Sekali tibuh murni muncul, perang antar sekte pasti tak terhindarkan. Di luar aula, malam tampak tenang. Namun di balik kedamaian itu, benih kecurigaan sudah tertanam dalam hati para tetua. Dan perlahan tatapan mereka mulai beralih ke arah seorang pemuda yang belakangan ini mencuri perhatian. Xiao Han. Ia mungkin belum sadar, tapi langkahnya sudah mulai menarik perhatian orang-orang paling berkuasa di sektenya sendiri. "Anak itu, mungkinkah dia?" bisik tetua Liu di dalam hati, sorot matanya berkilat penuh keraguan dan kegelisahan. Malam itu, aula sekte tidak benar-benar tidur. Bab 147, kabar bocor ke dunia luar. Di ruang rapat rahasia sekte, malam itu udara begitu berat. Api dari lentera bergetar ditiup angin yang masuk lewat celah-celah, seolah ikut resah mendengar perbincangan para tetua. Aku melihat wajah mereka, berkerut, kelam, penuh was-was. Tetua Liu membuka gulungan berita dengan tangan gemetar, lalu bersuara rendah. "Kabar tentang kekuatan murni yang baru muncul sudah keluar. Dinding sekte ini tak lagi mampu menahan bisikan dunia." Sejenak, ruang itu tenggelam dalam keheningan. Hanya suara kayu tua yang berderit karena angin. Lalu tetua Yan menggeleng keras, wajahnya pucat. "Tidak mungkin. Kita sudah menutup setiap jalur, setiap pintu, setiap lidah. Bagaimana bisa bocor secepat ini?" Aku mendengar suara tetua lain menyusul, nada getirnya menembus hati. "Tak ada benteng sempurna di dunia ini. Sekali ada manusia, sekali ada nafsu, maka rahasia tak mungkin terkubur selamanya. Ada mata-mata di antara kita. Ada telinga asing yang sudah melapor." Nama sekte besar pun disebut. Sekte Kilat Langit yang haus akan kekuatan petir. Sekte Pedang Surya yang selalu menuntut supremasi. Bahkan aliansi bayangan dari benua jauh yang hanya muncul ketika ada sesuatu bernilai tak ternilai. "Semua mereka akan menoleh ke arah kita," kata seorang tetua, suaranya lirih namun tajam, seperti hiu yang mencium darah. Seketika, wajah para tetua menghitam. Aku dapat merasakan nafas mereka berat, seakan ada beban ribuan gunung yang menekan pundak mereka. Namun di luar ruangan itu, di balik bayangan pekat malam, Xiao Han berdiri sendiri. Angin malam menyibak jubahnya, rambutnya berkibar. Ia mendengar kabar dari mulut-mulut murid yang tak kuasa menyembunyikan kecemasan. Suara batinnya terdengar jelas, penuh ketegangan. Jadi benar, kekuatan murni yang baru muncul sudah bocor. Dunia luar pasti bergerak. Waktu yang kupunya semakin singkat. Aku belum siap, tapi aku tak bisa lagi bersembunyi. Lalu, di langit gelap, seekor burung hitam melintas, terbang membawa gulungan pesan jauh keluar wilayah. Matanya merah menyala, membawa firasat buruk. Xiao Han mendongak, menatap jejaknya yang menghilang ke dalam kegelapan. Ia menggenggam tangan, rahangnya mengeras.
Burung itu, pertanda badai. Jalan di depanku dipenuhi duri. Di ruang rapat, suara terakhir dari tetua paling tua bergema, bagaikan gong besar yang memukul dada semua orang. Mulai detik ini, sekte kita bukan lagi tempat aman. Dunia luar sudah tahu, mereka akan datang. Dan ketika itu tiba, darah pasti mengalir. Lalu senyap, malam menutup rapat. Tapi aku tahu, sejak saat itu, langkah sekte sudah terikat pada badai besar. Bab 148. Sekte jadi sasaran. Malam itu sekte tidak lagi sunyi. Dari balik gerbang batu yang menjulang tinggi, suara-suara asing mulai merayap masuk. Bisikan, langkah samar, bahkan tatapan yang menusuk dari jauh. Seperti hutan yang dipenuhi pemangsa, sekte kini bagai mangsa yang terluka. Aku melihat murid-murid berpatroli lebih gelisah dari biasanya. Mata mereka menoleh ke setiap sudut, tangan selalu menggenggam pedang. Namun kegelisahan tak mampu disembunyikan. Dari bukit di luar pagar, api unggun kecil tampak menyala. Bayangan orang asing berkerumun, menatap dengan penuh rasa lapar. "Siapa mereka?" bisik seorang murid. Tetua jaga menukas dengan suara serak. "Mereka bukan tamu, mereka pengintai. Sekte besar dari luar sudah mulai menurunkan bayangan mereka. Jangan lengah!" Di ruang pusat sekte, suara rapat kembali bergema. Tetua Yan berkata dengan wajah kelam, "Aku sudah melihat tanda-tandanya. Utusan sekte pedang surya sudah memasuki kota terdekat. Sekte kilat langit mengirim orang untuk menyamar sebagai pedagang. Dan yang lebih mengerikan, ada bau darah dari aliansi bayangan." Para tetua saling berpandangan. Mata mereka dipenuhi ketakutan yang tak bisa lagi disembunyikan. "Semua ini demi satu hal," ujar tetua Liu pelan. "Kekuatan murni yang baru muncul. Mereka akan memburu, mencuri, bahkan membunuh. Tak peduli siapa yang berdiri di hadapan mereka." Sementara itu, di kediaman sederhana, Xiao Han duduk seorang diri. Ia menutup mata namun suara dari luar begitu jelas menusuk telinganya. Bisikan para murid, langkah tetua, bahkan dengusan napas pengintai asing yang bersembunyi di luar tembok. Dunia benar-benar sudah datang mengetuk pintu, gumamnya dalam hati. Jemarinya mengepal erat, seolah ingin menahan sesuatu yang ingin meledak dari dalam tubuhnya. Di kejauhan, suara burung malam memekik panjang, menggetarkan udara. Aku merasakan hawa yang menekan turun ke lembah sekte. Bayangan kabut hitam mengalir dari hutan, menyelubungi pohon-pohon, menyusup perlahan ke arah gerbang. Tetua penjaga berseru lantang, suaranya menggetarkan udara malam. "Bersiap, malam ini bukan malam biasa. Dunia luar sudah menatap kita, dan mata mereka tak akan berkedip hingga darah tertumpah." Murid-murid menggenggam pedang mereka dengan erat. Wajah tegang, keringat bercucuran. Tapi di tengah semua kegelisahan itu, Xiao Han berdiri tegak di bawah bulan. Cahaya pucat bulan menimpa wajahnya. Sorot matanya tajam bagi bilah pedang. Suara batinnya terdengar jelas, penuh keteguhan. "Kalau dunia luar sudah datang, maka aku harus siap. Tak peduli siapa yang mengintai, tak peduli siapa yang menunggu. Jalan yang kupilih adalah jalan berdarah." Dan di balik tembok sekte, mata-mata asing tersenyum tipis. Senyuman yang membawa firasat bahwa badai besar sebentar lagi akan menghancurkan langit yang selama ini meneduhi Xiao Han. Bab 149. Xiao Han menyadari bahaya. Malam semakin dalam, namun hati Xiao Han tak lagi mengenal tidur. Dari puncak tebing kecil di belakang sekte, ia memandang jauh keluar tembok. Cahaya obor samar-samar berkelip di balik hutan. Itu bukan cahaya alam, melainkan tatapan musuh yang mengintai dalam diam. Ia merasakan aliran ki di sekitar tubuhnya berdenyut liar, seakan menanggapi tekanan dari luar. Xiao Han menutup mata, mendengarkan nafas dunia. Ia mendengar detak jantung para murid yang gugup di pos jaga, desah nafas berat tetua yang menyembunyikan kecemasan, dan, lebih tajam dari itu, ia merasakan mata-mata asing yang bersembunyi di kegelapan.
Bahaya semakin dekat, bisiknya lirih. Ia menggenggam sarung pedang di pinggang, jemarinya sedikit bergetar, bukan karena takut, melainkan karena tubuh murni dalam dirinya beresonansi. Seperti hewan buas yang haus darah menuntut untuk dilepaskan. Di dalam haula, para tetua kembali berdiskusi dengan suara tegang. Tetua Yen berkata, kalau rumor ini terus berkembang, dalam waktu sebulan, gerbang kita pasti akan diguncang pasukan sekte luar. Tetua Liu menimpali, kekuatan murni yang baru muncul, seluruh dunia akan memburunya, kita tak bisa lagi menyembunyikan murid itu. Xiao Han mendengar semuanya. Walaupun mereka berbisik, telinganya yang terlatih bisa menangkap dengan jelas. Dadanya bergetar, bukan oleh marah, tetapi oleh kesadaran getir. Jadi, aku sudah menjadi pusat badai. Sekte tak lagi mampu melindungiku. Tidak lama lagi, seluruh dunia akan tahu keberadaanku. Ia menatap kedua telapak tangannya. Dari celah jarinya, cahaya putih pucat menyala singkat, kemudian padam. Cahaya itu indah, murni, namun juga memanggil bahaya tanpa henti. Aku yang dipilih oleh kekuatan ini. Kalau aku lemah, aku akan hancur dimakan dunia. Tapi jika aku kuat, mungkin akulah yang akan menghancurkan dunia itu. Angin malam berhembus kencang, mengguncangkan pepohonan. Suara dedaunan bagai bisikan ribuan roh yang memperingatkan. Xiao Han menarik nafas panjang, lalu menatap bulan di langit. Tatapannya penuh tekad. Aku tidak boleh lagi menunggu. Jalan ini hanya memberi dua pilihan, bangkit sebagai raja atau mati sebagai mangsa. Pada saat yang sama, di luar sekte, siluet-siluet hitam berkumpul di bawah hutan. Suara berat salah satunya terdengar dingin. Pemuda itu, kita harus mendapatkannya sebelum sekte lain melangkah lebih dahulu. Cahaya bulan pucat menimpa wajah Xiao Han, menyinari sorot matanya yang kini tak lagi bimbang. Malam itu, ia benar-benar menyadari waktunya untuk bersembunyi semakin sempit. Dan di balik hatinya, api perlawanan perlahan menyala. Bab 150. Badai akan tiba. Langit fajar berwarna kelabu, seakan bumi enggan menyalakan hari. Di atas puncak gerbang utama sekte Azure Sky, bendera besar berkibar, tapi bukan dengan megah, melainkan dengan getir. Angin membawa aroma asing, aroma darah dan besi. Aku melihat para murid berjaga dengan wajah tegang. Mereka mencoba menenangkan diri, tapi mata mereka tak bisa bohong. Sejak malam, bisikan telah menyebar. Ada utusan sekte luar yang sudah bergerak, bahkan mendekat ke wilayah sekte ini. Tetua Yan berdiri di aula, suaranya berat namun lantang. Semua murid, bersiaplah. Dunia luar telah mencium bau kekuatan murni. Cepat atau lambat, pintu kita akan diguncang. Xiao Han berdiri di barisan belakang. Ia menunduk, menyembunyikan sorot matanya. Dalam dirinya, tubuh murni berdengung, seakan ikut merasakan ketegangan yang menggantung di udara. Setiap bisikan, setiap gerakan membuat jantungnya semakin cepat berdetak. Tetua Liu menambahkan, mulai hari ini, tidak ada murid yang keluar tanpa izin. Semua pergerakan diawasi. Satu kesalahan, sekte ini akan jadi pintu masuk musuh. Di antara para murid banyak yang berbisik dengan cemas. Apa benar dunia luar akan menyerang kita? Mungkinkah semua ini karena rumor tentang kekuatan murni? Apa mungkin salah satu dari kita adalah penyebabnya? Bisikan itu menusuk telinga Xiao Han. Ia tidak menoleh, tidak membantah, hanya mengepalkan tangan erat-erat. Setiap kata itu seperti beladi yang menusuk ke dalam batinnya. Sejak malam, ia sudah sadar, waktunya semakin sempit. Dan kini pagi ini, keyakinannya semakin kokoh. Badai akan tiba, dan aku ada di pusat pusarannya. Di kejauhan, di luar gerbang, kabut pagi menyingkap siluet-siluet asing. Mereka bukan pasukan sekte, melainkan bayangan yang hanya singgah untuk mengintai.
Dari balik pepohonan, mata tajam mengamati setiap jengkal wilayah. Itu tanda jelas, musuh sudah dekat. Xiaohan menarik nafas panjang, menatap langit mendung. Sejak hari ini, aku tak lagi punya jalan mundur. Dunia sudah menatapku. Aku hanya bisa menatap balik dengan pedang di tanganku. Guntur bergemuruh pelan, seolah langit pun memberi firasat. Aku tahu, ini bukan sekedar ancaman kecil. Ini adalah awal dari perburuan besar. Dalam diam, seluruh sekte bersiap, dan dunia luar menunggu saat untuk menerkam. Di antara rasa takut, tekad, dan ketegangan itu, babak baru akan segera dimulai.